Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bersama saya telah hadir seorang wartawan senior. Ini satu angkatan dengan Ustadz Edi Mulyadi ya. Ustadz Edi Mulyadi. Oh iya, boleh. Ustadz Hersubno Arif. Beliau adalah wartawan senior. Insya Allah tidak sembarang orang. Nah, ini beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hayis, itu pemimpin redaksi ya di Duta Masyarakat. Korannya, bacaannya orang Nahdlatul Ulama, warga Nahdlin. Begitu ya? Jangan panggil Kiai, panggil anu saja. Jadi ini wartawan itu tidak ada yang anu, tidak ada. Iya, kita panggil Kiai Cak Hamid. Oke, sudah nggak usah banyak. Oke. Yang pokok saja. Saya tentang Sambo. Sambo kita ya tentang Sambo. Ada Sambo dan KM50. Ini ada peristiwa menarik. Ya. Sambo gimana? Berita kabarnya ini yang Kiai dapatkan dalam saya rangkaian. Mohon maaf, ini agak ini, tapi agak kemarin agak tidak kita bahas. Tapi kali ini kita bahas peristiwa Sambo supaya tidak tertutupi dengan adanya BBM ini. Betul. Pengalihan BBM. Oke, ya. Gimana Sambo? Ya, saya kira Sambo itu fenomena gunung es yang memang harus dibicarakan gitu kan. Awal dari bulan ini, September itu saya pernah Jumatan di Masjid Al-Hikmah Surabaya. Al-Hikmah. Gayungan, iya. Yeah. Di situ ada khotib yang menjelaskan tentang Sambo. Jadi ternyata menurut banyak teman itu juga banyak khotib yang menjadikan Sambo ini sebagai tema khutbah gitu ya, bahasan gitu. Khutbah. Ini ada Sambo di mimbar Jumat kan gitu. Saya kaget juga. Tapi tujuannya kan mengedukasi ya. Mengedukasi. Artinya ini menjadi pelajaran penting bagi kita umat Islam yang disampaikan karena yang dihadapi dari semua umat Islam gitu. Dan kemudian dikaitkan dengan KM50 yang hubungannya dengan amar nahi mungkar. Hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Iya. Ya. Nah, si khotib itu bercerita bahwa kasus Sambo itu adalah peringatan lampu merah untuk umat Islam agar kita tidak hanya bicara ibadah mahdoh di dalam lampu merah ya lampu kuning ya kita harus lampu kuning dulu lah. Lampu kuning harus benar-benar menjadi perhatian kita bahwa umat Islam itu tidak boleh hanya bicara ibadah mahdoh di dalam masjid, sementara di luar masjid itu kita saksikan betapa demokrasi pilar-pilarnya itu remuk redam kan gitu toh. Itu kan yang terjadi seperti itu ya. Sekarang yang terjadi pada kasus Sambo, masih menurut khotib itu, bahwa ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai bangsa, kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Ada kewajiban-kewajiban yang melekat kepada semua mukmin, muslim, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu melekat secara otomatis. Tidak bisa kita kemudian hanya like and share kemana-mana dan sebagainya gitu. Tapi kita juga harus bergerak. Lalu khotib itu mengutip sebuah hadis, marra minkum mungkaron fal yughayyir biyadi kan, yang pertama kan biyadi, kemudian kalau nggak bisa baru bilisan, baru kemudian bil qalb kan gitu. Walaupun itu disampaikan bahwa itu adalah bagian daripada lemah-lemahnya iman gitu. Artinya apa? Umat Islam, umat mukmin itu harus memiliki jiwa yang kuat tentang amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, berkaitan dengan Sambo itu bahwa kita digiring sama dituntun sama khotib itu bahwa ada tontonan yang bisa menjadi tuntunan kita. Iya, tontonan fakta. Yang ini bisa menjadi tuntunan iya. Dan ini bukan sekedar polisi ya, bukan sekedar tapi ini berada di lingkuran polisinya polisi kan gitu. Iya. Karena penegak hukumnya penegak hukum. Penegaknya penegak hukum, penegaknya penegak hukum gitu. Ini wajah penegak hukum kita. Kalau kita bicara masalah Sambo dengan 100 orang yang membela kejahatannya, mohon maaf, dilingkungi oleh penegak hukum, ini kan kita membicarakan masalah wajah penegak hukum. Ya, karena itu semangat Kapolri, semangat polisi, institusi Polri untuk berbenah itu harus kita dukung betul. Benar. Ya, kalau bisa kasus KM50 misalnya, itu memang harus menjadi PR bersama. Apakah KM50 itu sebagaimana yang diasumsikan banyak umat Islam bahwa itu bagian daripada skenario-skenario busuk yang ada di dalam kepolisian. Dalam masjid itu, dalam mimbar ini, ini berarti Sambo diedukasikan dalam mimbar, dibicarakan dalam Jumat. Iya, sampai kepada Islamofobia.
Islamophobia. Disampaikan oleh khotib itu bahwa kita ini tanggung gini ya, PBB sendiri sudah melakukan bagaimana ada degradasi diturunkan, diawasi lah Islamophobia itu. Tanggal 15 yang kemarin Maret atau apa itu kan dijadikan hari untuk menghadapi Islamophobia. Tapi di kita kan tidak ada semangat seperti itu. Di Indonesia hampir tidak ada. Berantakan yang. Iya, bahkan yang terakhir Eko Kuntadi juga seperti itu. Iya, kepada Bunyai. Iya. Itu pemecah belah umat. Nah, itu yang disampaikan oleh khotib itu bahwa indikasi adanya Islamophobia di Indonesia ini sudah mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Ya, dia contohkan ada seorang dirut di Python, PLN Python itu, yang kemudian tidak berani ngundang khotib-khotib yang bicara tentang jihad. Gitu. Padahal jihad itu menjadi ruh perjuangan umat Islam. Iya. Orang bicara amar ma'ruf bisa. Bahkan dari jihad, iya. Tapi kan kita nahi munkarnya kan harus ada ya. Betul. Tidak boleh kita mendiamkan, misalkan kita ngomong kalau kita ada copet, ya kan, maaf ya, itu kita harus mencegah itu terjadi. Tapi kan pencegahannya kan harus dengan, ya misalkan halangi melindungi korbannya, ya kan, itu kan harus melakukan penangkapan kepada itu kan harus nahi munkarnya kan. Ya kan? Artinya ada Islamophobia di Indonesia yang itu dibiarkan begitu saja, yang kemudian memaknai jihad itu dengan macam-macam seperti mengerikan. Akhirnya kan seperti itu. Akhirnya kayak kafir misalnya, dianggap kafir itu juga mengerikan, kan begitu kan? Padahal semua itu diksi-diksi itu adalah diksi-diksi pembelajaran kepada kita, diksi-diksi yang baik kan gitu. Akhirnya seperti tadi, seperti Bunyai Imas, Buning Imas itu kan kemudian menyampaikan fikih-fikih tentang Islam seperti tafsir-tafsir tentang memahami bagaimana bidadari dan sebagainya, itu dianggapnya sebagai pikiran yang kadal dan sebagainya. Kan itu kotor ya. Nah, ya kita bicara masalah Sambo di atas mimbar ya, dibicarakan iya betul. Itu sesungguhnya bentuk daripada, kalau tadi peringatan, bentuk daripada keresahan ya. Betul. Dampak dari ulama tersebut atau ustadz tersebut atau kiai tersebut menyampaikan ini loh kondisi. Iya. Karena itu kan khotib itu menceritakan bahwa kita jangan bangun hanya sibuk dengan infrastruktur, tapi bangunlah moral bangsa ini gitu. Itu menarik sekali. Jadi artinya apa? Pondasi pembangunan itu memang harus diawali dari moral. Kalau moralnya rusak, itu infrastruktur seperti apa malah menjadi rusak. Dia sampai contohkan bagaimana IKN misalnya, itu bagaimana tol-tol dan sebagainya misalnya. Kalau kita sibuk hanya untuk urusan itu, sementara kita tidak sibuk menata bagaimana moral bangsa, itu runtuhnya lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Jadi kita di situ harus ada bangunan moral yang kuat, yang diperkuat. Iya. Di negara ini ya. Di negara ini, iya. Memperingatkan, perkuat moralitas bangsa. Dan kamu jangan takut untuk bersuara, kan begitu ya? Jangan takut bersuara. Ya, itulah intinya bahwa kita ini kalau mau disederhanakan bahasanya, bangsa ini sedang jauh dari akhlak yang karimah, yang mulia gitu kan. Itu. Kita kembali, kan itu dibahas. Sambo itu apa yang dipesankan dalam peristiwa Sambo oleh ulama besar ya, Imam Habib Rizik Syihab. Saya bukan orang FPI loh ya, saya datang karena saya hormat sama beliau. Beliau adalah guru, bagi saya adalah guru umat, guru kita. Mohon maaf, apa ya? Sekarang kan banyak kita saksikan, kita baca, kita dengarkan di media sosial. Ada jejak-jejak digital tentang kasus KM50 misalnya. Sampai kita dengar sendiri ada doa-doa yang disampaikan oleh Habib Rizik ya, itu beliau sampai sampaikan, ya Allah, hancurkan manusia, hancur-hancurnya kan gitu. Nah, Habib Rizik bagaimanapun beliau ini adalah masih menjadi duriah Kanjeng Nabi kan gitu kan. Bagaimanapun apapun yang kelemahan-kelemahan beliaunya, kita melihat bahwa apa yang disampaikan beliau ini memang sebuah keprihatinan yang dalam tentang penyelesaian kasus KM50 yang mengorbankan para anggota-anggota FPI itu. Ini mestinya tuntas gitu loh. Disampaikan, mestinya keamanan aparat penegak hukum kita ini memberikan jawaban yang benar-benar bisa diterima oleh mereka. Ini kan bukti ya bahwa Sambo sedemikian rupa rekayasa. Kita tidak bicara Sambo secara pribadi bahwa hukum di negara kita itu bisa direkayasa sedemikian rupa, yang salah dijadikan benar ya.
yang benar dijadikan salah kan itu yang disampaikan. Kan, ya. Nah ini kan Sambo itu kan nyata bahwa ini kan KM 50 melibatkan, ya mohon maaf saja, Kapolda Metro kan, maaf aja, Kapolda Metro secara institusi ya beliau ada kan berhubungan dengan Polda Metro. Nah kebetulan kan dengan peristiwa ini kan tidak tertutup kemungkinan. Kalau menurut saya ada nggak rekayasa di dalam ini? Saya kira menarik sekali. Iya, ya KM 50 itu kan bagian dari kecilnya. Tapi yang apa disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ada industri hukum itu betul. Industri hukum. Artinya apa? Ada pelaku-pelaku penegak keadilan itu yang menjadikan hukum ini sebagai industri, sebagai cari duit. Gitu loh. Karena itu jangan kaget kalau kemudian ada isu konsorsium 303 dan sebagainya kan gitu loh. Ini yang menjadikan kita prihatin. Karena hukum akan menjadi industri, dijadikan duit untuk mereka, gitu kan. Ini yang terjadi sekarang kan seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Mahfud MD itu bahwa ada industri hukum antara penegak hukum, bukan hanya polisi saja, jaksanya juga demikian, hakimnya juga demikian, ya, sampai pengacaranya juga demikian. Insya Allah. Dalam kasus Sambo. Kembali kita ke dalam kasus Sambo ya. Bukti ini seharusnya bisa menjadi wacana karena ada hubungannya Sambo dengan kasus KM 50 kan? Iya. Dia juga menjadi itu kan di propam. Yang kita sampaikan adalah dalam kasus Sambo ini apakah ini bisa menjadikan bagian entry point atau bukti untuk harusnya KM 50 juga dibuka karena patut diduga ada rekayasa ya. Saya kira ada dua hal ya. Yang pertama, hampir semua lah, mayoritas sekarang saja non muslim juga berteriak kan, teman-teman dari non muslim, bahwa penanganan kasus KM 50 itu tidak masuk akal kan gitu toh. Pelakunya sekarang juga banyak yang pelaku kasus Sambo yang menutup juga banyak yang dipecat ya. Itu anulah, taruhlah itu menjadi bagian dari yang sebuah patut diduga lah ya. Tetapi Anda saksikan seperti Alvin ini sudah menyampaikan bahwa KM 50 itu ada yang tidak memuaskan untuk penanganannya itu. Nah, ini yang menjadi PR berat periode-periode yang akan datang. Saya kira akan menjadi concern penegak hukum untuk kedepannya. Iya, karena hukum kita ini kan masih cenderung tentang melayani penguasa politik kan gitu. Hukum kita ini kan begitu. Kalau ganti rezim, ganti alur kan gitu, ganti tersangka kan gitu kan, itu saja. Saya kira karena itu. Tidak harus menunggu lama ya fakta itu. Iya, saya kira itu. Ya. Kan nyata begini ya, kalau menurut saya, analisa saya, kasus Sambo itu rekayasa di kasus Sambo itu bukan seketika kan, itu pasti gini, pasti sudah menjadi kebiasaan. Sampai 100 orang itu kan menjadi kebiasaan. Kalau tidak biasa, mereka tidak akan bermufakat sedemikian rupa. Hampir 100 orang ya. Kita hampir 100 orang menutupi kejahatan yang dilakukan, menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh seorang Sambo. Atas Brigadir Joshua, atas anggota polisi sendiri, ya kan? Itu ditutupi. Nah, kalau ini tidak sebelumnya tidak pernah mohon maaf ini. Kalau tidak pernah dilakukan, tidak mungkin gitu kan. Itu dari saya. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.